Kami sangat mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Benar Tuhan bahwa firman-Mu adalah firman yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu adalah firman berkuasa untuk mengubah setiap kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami juga percaya bahwa firman-Mu itulah yang menguatkan kami, menegakkan kami di saat kami terjatuh. Terima kasih Tuhan untuk firman yang hidup yang Kau berikan bagi kami, yang masih sangat berlaku dalam kehidupan kami, yang menuntun kami, menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, dan juga mengajarkan kami agar kami mengerti dan memahami apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan agar kami bisa merenungkan firman-Mu, berikan kami pemahaman yang baik Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang kami renungkan menjadi firman Tuhan yang hidup, jadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terus menyertai ibadah ini sampai pada akhirnya, dan setelah kami selesai beribadah, kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan bawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati, mengurapi setiap kami. Dan firman-Mu ini dapat menyentuh setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Salam sehat bagi kita semua, salam sukacita bagi setiap jemaat GB Graceful. Ya, selamat datang kembali juga di ibadah online pada minggu ini ya, tanggal 31 Oktober tahun 2021. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai kita semuanya sampai bulan Oktober ya, ini luar biasa ya. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa makan, bekerja, bahkan berkumpul dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Itu semua adalah berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Boleh Bapak Ibu yang di rumah menyalakan kameranya ya, agar kita bisa saling bertatap meskipun hanya lewat layar ya. Bapak Ibu boleh nyalakan kameranya kalau tidak ada masalah. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar, kita mau renungkan apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita di sore hari ini. Dan saya berdoa agar firman Tuhan yang kita akan dengar sesaat lagi dapat menjadi peringatan bagi kita, dapat juga menginspirasi Bapak Ibu sekalian, dan terlebih lagi firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang Kristen, kita harus senantiasa menjadi berkat. Amin. Coba Bapak Ibu masing-masing di rumah katakan dengan semangat, saya harus menjadi berkat. Coba semuanya bicara di rumah, saya harus menjadi berkat. Atau juga boleh chatting ya, boleh semuanya chatting. Saya harus menjadi berkat. Ayo kita chatting semuanya. Bapak Ibu, ketik saya harus jadi berkat. Yang di rumah ketik saya harus menjadi berkat. Wow, luar biasa.
Puji Tuhan, Pak Norbert. Terima kasih. Saya harus menjadi berkat. Ya, Bapak Ibu bisa ya? Fitur chatting bisa ya? Bisa, ada titik 3 di situ, kemudian ada tulisan message. Di situ Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan chatting. Ya, saya harus menjadi berkat. Puji Tuhan. Haleluya. Yes. Luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Jadi itu yang akan menjadi fokus kita pada sore hari ini, bahwa dalam setiap apapun yang kita lakukan, bahkan kapanpun serta dimanapun kita berada, hidup kita harus senantiasa menjadi berkat. Ya, kenapa sih kita harus jadi berkat dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita bergaul dengan sesama manusia? Mari kita simak ya. Dan lewat apa kita dapat menjadi berkat dalam kehidupan ini? Mari kita terlebih dahulu menyimak ayat berikut ini yang terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu bisa melihatnya di Alkitab masing-masing atau juga bisa melihat di layar Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Boleh ya di rumah kita baca bersama-sama bersuara. Boleh juga sambil di-mute, tidak apa-apa. Yang penting kita di rumah tidak diam ya. Mari kita bersama-sama baca dengan semangat Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Mari kita bersuara mulai dari ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya. Mari kita lihat di ayat 16, ini merupakan sebuah kalimat yang luar biasa. Dikatakan di sini, bukan kamu yang memilih aku, ya. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Wah, ini luar biasa. Boleh ketik lagi di chat, saya dipilih Tuhan. Mari ketik di chat, ya. Kita harus aktif ya kali ini Bapak Ibu ya. Kita chatting, saya telah dipilih Tuhan. Mari semua ketik, saya telah dipilih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini merupakan sebuah pernyataan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bayangkan Tuhan sendiri yang memilih kita, dan Dia juga yang telah menetapkan kita. Amin. Coba semua berkata, saya juga ditetapkan oleh Tuhan. Ayo lebih semangat lagi ya. Saya ditetapkan oleh Tuhan. Boleh sambil ketik lagi? Yuk kita ketik lagi ya. Ini merupakan pengakuan kita ya. Saya ditetapkan oleh Tuhan. Yes. Puji Tuhan. Ini luar biasa kalimat ini Bapak Ibu ya. Bahwa Tuhan sendiri yang memilih kita ya untuk menghasilkan buah. Ini dahsyat ya Bapak Ibu ya. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi salah satu tugas kita sebagai orang yang telah dipilih
dan ditetapkan oleh Tuhan adalah pergi dan menghasilkan buah. Ya, di rumah masing-masing katakan, saya harus menghasilkan buah. Ya, puji Tuhan ya. Buah-buah kehidupan itu harus tampak nyata dalam kehidupan kita ya. Yang namanya buah, kalau kita beli buah ya, mungkin ibu-ibu di sini suka beli buah ya, entah itu jeruk, mangga, duren, apel. Nah, coba Bapak Ibu bisa chatting juga, buah seperti apa yang Anda inginkan? Buah yang pahit, buah yang manis, atau buah yang segar? Ya pastinya kita mau buah yang segar ya, yang enak. Nah, begitupun dengan kehidupan kita ya Bapak Ibu ya, kita harus menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang jelek, bukan buah yang busuk. Ya. Karena kalau kehidupan kita menghasilkan buah yang busuk atau tidak baik, maka itu tidak akan dinikmati oleh orang lain. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak menghasilkan buah yang baik, maka hidup kita ini tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ya, orang itu kita kalau beli buah yang kelihatannya jelek atau busuk aja kan kita nggak mau pegang ya, kita nggak mau ambil atau bahkan beli buah itu. Ya, sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau buah yang kita hasilkan adalah buah yang jelek, buah yang buruk, atau tidak baik, maka jangankan orang mau melihat kehidupan kita, ya, dekat kita pun mereka tidak mau, ya. Jadi mari kita bersama-sama hari ini kita mau belajar bahwa kita harus menghasilkan buah yang baik. Dan ayat 17 kita lihat, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita diajarkan bahwa kita itu harus mengasihi sesama kita, orang sekitar kita. Dan mari kita lihat kenapa kita harus menghasilkan buah dan mengasihi orang lain. Ya. Tetapi sebelumnya kita lihat bahwa ada beberapa makna yang kita dapat lihat dari ayat ini. Yang pertama adalah ada kasih karunia Tuhan bagi umatnya. Ya, kasih karunia Tuhan bagi umatnya. Kasih karunia seperti apa sih? Yang tadi kita sudah bahas bersama-sama. Ya, kita telah dipilih oleh Tuhan, dan setelah kita dipilih, kita telah ditetapkan oleh Tuhan supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Ya, buah ini harus kita terus nyatakan ya dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks ayat ini, Yesus mengatakan ini kepada para rasul, ya, supaya dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, kehidupan mereka dapat menjadi berkat lewat firman, lewat perbuatan, lewat perkataan yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Ya, coba kita mau lihat ya Bapak Ibu, ayat yang berikut ini. Kita coba lihat Lukas 6 ayat 12. Bapak Ibu, kalau ada kitab di rumahnya boleh buka Lukas 6 ayat 12. Mari kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman
ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antaranya mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ya, jadi Yesus sendiri yang memilih murid-muridnya, memilih rasul-rasulnya untuk melaksanakan tugas khusus dalam kehidupannya. Ya, coba kita lihat lagi ayat berikutnya, yaitu adalah Yohanes 6 ayat 70. Bapak Ibu boleh buka lagi di rumah. Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih? Ya, kita garis bawahi kata memilih. Ya, tadi di ayat sebelumnya juga di ayat Lukas 6 ayat 13, Yesus memilih ke-12 muridnya, ya, rasul-rasulnya. Memilih kamu yang 12 ini luar biasa. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita lihat lagi yang berikutnya, Yohanes 13 ayat ke-18. Bukan tentang, Yohanes 13 ayat 18 ya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Ini kata kupilih terus diulang-ulang. Artinya memang Yesus, Tuhan Yesus telah melakukan itu dengan sengaja, ya. Karena Tuhan Yesus punya maksud dalam kehidupan setiap orang-orang yang telah Ia pilih. Ya, ini diulang-ulang lagi kata ini. Puji Tuhan. Tadi kita sudah nyatakan bahwa kita adalah orang yang telah dipilih Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan. Ya, jadi itu merupakan kasih karunia Tuhan bagi umat-umatnya. Ya, jadi kita harus pegang kepercayaan ini, ya, kita harus terus melakukan, ya, tadi diperintahkan menghasilkan buah. Ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, apa yang kita dapat pelajari dari ayat yang tadi, yang di awal, ya, Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Yang kedua adalah kita harus sadar untuk memberikan berkat kepada orang lain. Ya. Di sini tadi konteksnya adalah pernyataan Yesus kepada rasul-rasul, orang-orang pilihannya, bahwa kasihilah seorang akan yang lain. Ya, ini kalimat ini juga diulang-ulang, ya, bahwa kita harus saling mengasihi sesama manusia karena Tuhan sendiri yang memerintahkan itu. Ya. Jadi berkat itu tidak selalu berbicara tentang uang, ya, bukan hanya tentang materi, tetapi salah satu wujud kita dapat menjadi berkat bagi orang lain adalah kita mengasihi orang lain. Kita berikutnya dari firman Tuhan ini, kita dapat belajar bahwa menjadi murid Kristus, ya, kita adalah murid Kristus yang mengemban tanggung jawab sebagai saksi Allah, ya, yang tadi kita bahas bahwa kita harus menghasilkan buah yang tampak dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti bahwa kita telah diangkat oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ya. Kita telah ditebus oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Dan ini yang paling penting, bahwa hidup kita harus merefleksikan kasih Allah. Ya, coba semua bilang di rumah, saya harus merefleksikan kasih Allah. Puji Tuhan. Saya harus merefleksikan kasih Allah. Jadi kasih Allah itu harus tampak dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, bahkan perbuatan kita. Karena
Kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, ya tadi seperti yang saya sudah nyatakan, maka itu tidak sejalan dengan apa yang Tuhan telah tetapkan, rencanakan, bahkan perintahkan dalam kehidupan kita. Ya, kasih Allah itu harus tampak nyata dalam keluarga kita, di saat kita bekerja, di kantor, tetangga, ya, di saat kita sekolah, kuliah, bahkan dimanapun dan dengan siapapun, kita harus merefleksikan kasih Allah. Ya, jadi jangan kita tidak mencerminkan kasih Allah dengan misalnya suka maki-maki orang, ya, ngebully orang, ya ini kurang baik ya, atau misalnya ngejek orang, bahkan membenci orang, ini tidak bagus ya Bapak Ibu. Jadi kita harus ubah kebiasaan-kebiasaan seperti itu agar kehidupan kita ini dapat menjadi cerminan Allah. Ya, refleksi, yang namanya refleksi artinya apa yang direfleksikan, apa yang dicerminkan itu tidak akan berbeda. Ya, kalau Allah suka memberitakan firman, maka kita juga harus memberitakan firman. Ya, kalau Allah itu mengasihi, maka kita juga harus mengasihi. Ya, bukan sebaliknya. Bukan kita malah benci orang, ya. Misalnya buat gosip, kabar-kabar hoax, ya, ngomongin orang yang nggak benar, itu tidak merefleksikan kasih Allah. Ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah kita harusnya diberkat juga karena hidup kita ini harus saling melengkapi dan mendukung sesama murid Kristus. Ya. Tidak mudah tersulut dalam permusuhan. Artinya kita itu suka damai. Kita nggak suka cekcok sama tetangga atau sesama adik kakak. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian teman suami atau istri misalnya, tidak mudah tersulut ya. Kalau ada orang ngomongin kita nggak langsung kepancing ya, nggak gampang marah, nggak langsung emosional. Besok gua datengin tuh rumahnya tuh, gua cegat dia. Itu tidak baik ya Bapak Ibu ya. Tidak mudah tersulut dan permusuhan juga berbicara seperti ini. Besok misalnya gua coret-coret ke rumahnya atau gua cabut tanamannya tuh, dia kurang ajar misalnya. Kayak gitu ya. Jadi kita tidak boleh tersulut dalam permusuhan. Iri dengki. Ya, jangan kita menjadi iri dengki, ya. Apa yang orang miliki kita iri. Tetangga punya mobil baru, punya motor baru, atau rumahnya juga punya cat baru, kita iri. Ya, rumah orang lain kebanjiran, nggak kebanjiran, kita kebanjiran, kita iri. Ya tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan perasaan-perasaan yang tidak bagus lainnya, mari kita hilangkan itu. Memiliki pikiran yang berpusat pada Allah serta menjaga kesatuan sesama umatnya. Ya Bapak Ibu, jadi itu adalah 2 poin penting yang dapat kita renungkan pada hari ini. Sebagai orang yang telah dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dan diperintahkan oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat lewat kasih kita, lewat perbuatan baik kita yang memberkati orang lain, ya, agar nama Tuhan dipermuliakan dan kita menghasilkan buah yang baik
dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat memberkati setiap hati kita dan mengingatkan kita agar kehidupan kita senantiasa harus menjadi berkat lewat kasih, buah, pikiran, dan perbuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.